Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kita hari ini membahas tentang konfigurasi elektron dengan cara persubkulit. Ya, ada beberapa aturan di dalam penulisan konfigurasi elektron dengan cara persubkulit ini. Yang pertama yaitu mengikuti asas Aufbau. Jadi menurut asas Aufbau, pengisian elektron pada orbital dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi subkulit di sini ada 4. Ada subkulit S, ada subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Nah, jadi kalau kita lihat tingkatan energi di dalam subkulit, S itu ada sampai 7 ya. Jadi 1S2, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2 dan 7S2. Nah, kemudian untuk subkulit P itu ada 2P6, 3P6, 4P6, 5P6 dan 6P6. Untuk subkulit D itu ada 3D10, 4D10, 5D10, sedangkan untuk F ada 4F14. Nah, perlu diingat bahwa di subkulit S itu maksimum elektron yang bisa diisi hanya 2, untuk P6, D10, dan F maksimum 14. Jadi elektron itu disusun dimulai dari 1S2. Itulah tingkat energi terendah. Dari 1S2 menuju ke 2S2, dari 2S2 ke 2P6, 3S2, dari 3S2 menuju ke 3P6, kemudian ke 4S2, baru menuju ke 3D10, 4P6 menuju ke 5S2, kemudian dari 5S2 menuju ke 4D10, kemudian menuju ke 5P6 dan 6S2, baru menuju dari 6S2 itu menuju ke 4P14, kemudian ke 5D10, 6P6, kemudian ke 7S2. Ya. Jadi contoh di sini, tentukan konfigurasi elektron untuk Mg12 dan vanadium 23. Nah, sebelumnya saya ingatkan bahwa di dalam tabel periodik golongan itu terbagi dua, ada golongan utama dan golongan transisi. Untuk golongan utama, konfigurasi elektron bisa dengan cara perkulit ataupun persubkulit. Kemudian kalau untuk transisi, tidak bisa langsung kita buat konfigurasi itu dengan cara perkulit, tetapi harus dengan cara persubkulit terlebih dahulu. Nah, baik. Jadi untuk Mg12, 12 ini nomor atomnya sama itu juga dengan nomor atom, sama juga dengan jumlah elektronnya. Nah, jadi Mg12 kalau berdasarkan asas Aufbau, maka konfigurasi yang benar adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Untuk vanadium 23, kalau menurut asas Aufbau, konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Nah, kemudian aturan penulisan yang kedua di dalam konfigurasi elektron dengan cara persubkulit adalah aturan Hahn. Berdasarkan aturan Hahn, jika elektron tersebar dalam orbital dengan tingkat energi yang sama, elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital tersebut terisi penuh. Sebagai contoh, ada nitrogen dengan nomor atom 7. Kalau kita buatkan konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P3. Nah, di sini sudah ada penggambaran orbital-orbitalnya. Jadi kalau kita bandingkan antara gambar yang pertama, gambar orbital yang pertama dengan gambar orbital yang kedua, maka yang benar di sini yang mengikuti aturan Hahn itu adalah gambar yang kedua. Ya, jadi tidak boleh diisi pada subkulit P ini 2P3 itu nggak boleh langsung
orbital yang pertama itu langsung berpasangan, tidak boleh. Jadi dia diisi dulu sejajar, arahnya sama, baru berpasangan. Nah, berikutnya aturan yang ketiga adalah larangan Pauli. Ya, berdasarkan larangan Pauli ini, di dalam suatu atom tidak boleh terdapat dua elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Ya, jadi jika dua elektron menempati orbital yang sama, maka bilangan kuantum spin dua elektron ini pasti berbeda. Contoh, oksigen dengan nomor atom 8, kalau kita buatkan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p4. Jadi pada orbital 2p4 masing-masing elektron pada orbital tersebut memiliki keempat bilangan kuantum yang berbeda. Ya, jadi untuk oksigen tadi dengan nomor atom 8 konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Kalau untuk bilangan kuantum pada subkulit kelima, R-nya itu sama dengan 2, L-nya sama dengan 1, M-nya negatif 1, S-nya positif setengah. Untuk bilangan kuantum di subkulit ke-6, N-nya sama dengan 2, L-nya 1, M-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan positif setengah. Nah, begitu juga nanti kalau kita lihat di sini ada pada bilangan kuantum subkulit ke-7 dan bilangan kuantum pada subkulit ke-8. Jadi bisa kita lihat tidak ada dua elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, jadi itulah beberapa aturan penulisan konfigurasi elektron cara per subkulit. Kemudian kita lanjut di sini untuk konfigurasi elektron gas mulia. Gas mulia kita tahu adalah unsur yang stabil di dalam sistem periodik, ya, atau pada golongan 8. Nah, jadi kalau kita lihat konfigurasi elektron dari gas mulia di sini adalah, kita lihat unsur-unsurnya ada helium, nomor atomnya 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, dan radon 86. Untuk helium nomor atom 2, konfigurasi elektronnya adalah 1s2. Untuk neon 10, 1s2, 2s2, 2p6, argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kripton 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p6. Xenon 54, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, dan 5p6. Radon 86, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, dan 6p6. Jadi untuk unsur-unsur lain selain gas mulia, kita bisa melakukan penyingkatan. Penyingkatannya ini menggunakan unsur gas mulia. Nah, contoh di sini ada skandium, nomor atomnya 21. Kalau kita buat konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, dan 4s2. Jadi dengan nomor atom 21 yang mendekati itu adalah menuju ke AR, ya, argon dengan nomor atom 18. Makanya bisa disingkat menjadi konfigurasinya di sini argon, dari argon langsung ke 3d1, 4s2. Ya, contoh di sini kita buat lagi contoh. Tentukan konfigurasi elektron untuk CO, Z sama dengan 27. Tentukan konfigurasi elektron CO bermuatan 3 positif.
Kemudian Cl17, tentukan konfigurasi elektron untuk Cl bermuatan negatif 1. Yang terakhir, tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari atom skandium Sc21. Jadi untuk Co27 ya, Z itu nomor atomnya. Kalau kita buatkan konfigurasi elektronnya, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3d7. Hitung ya, ini ada 10, 20, 27. Nah, kemudian yang kedua diminta CO bermuatan 3 positif. Jadi arti 3 positif di sini dia melepaskan 3 elektron. Nah, melepaskan 3 elektron itu bukan langsung dari yang 3D-nya, tetapi dari kulit terluar. Kulit terluar di sini yang mana? Yang 4s. Jadi melepaskan 3 elektron di sini, 2 elektron dilepaskan itu dari 4s, sedangkan 1 elektron lagi dari 3D. Nah, maka kalau kita buatkan konfigurasi elektronnya CO 3 positif tadi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, S-nya habis, tinggal 3D6. Seperti ini dia. Nah, kemudian kalau untuk yang ketiga, Cl nomor atomnya 17. Tapi yang diminta adalah Cl negatif, artinya dia menerima 1 elektron. Jadi jumlah elektronnya di sini menjadi 18. Maka kalau kita buatkan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p6. Nah, ini dia. Yang terakhir untuk Sc21. Nah, kalau kita mengikuti penyingkatan tadi, konfigurasinya argon 18, kemudian 4s2, 3d1 ya. Jadi yang ditanya adalah bilangan kuantum pada elektron terakhir ya, di 3d1. D itu orbitalnya ada 5. Seperti ini kita buatkan. Ini 0, negatif 1, negatif 2, positif 1, positif 2. Jadi ada 1 elektron, berarti kita isi di sini arahnya ke atas terlebih dahulu. Jadi untuk bilangan kuantum utama N, itu yang dilihat adalah angka koefisien di depan. Nih, N-nya sama dengan 3. Kemudian L, bilangan kuantum azimut, berakhir di subkulit apa? Subkulit D. Berarti kalau D, L-nya sama dengan 2. Kemudian bilangan kuantum magnetik, berakhir di M sama dengan nih ya, negatif 2. Untuk bilangan kuantum spin, lihat arahnya ke atas. Kalau arahnya ke atas maka positif setengah. Nah, inilah keempat bilangan kuantum elektron terakhir untuk skandium 21.